السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ بالصوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهم نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Soal jawab 36. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi, amin. Man huwa awwalul anbiya'i war rusul? Siapakah nabi dan rasul yang pertama? Indonesia remeh-temeh. Sepertinya ini adalah pertanyaan yang tingkat madrasah ibtidaiyah. Tetapi bagi umat Islam keseluruhan di berbagai belahan dunia, jawaban dari pertanyaan ini penting karena syubhat dari orang-orang Wahabi ini begitu kuat, begitu menyebar. Propaganda dari orang-orang Wahabi, sebagian orang-orang Wahabi ini begitu kuat, begitu menyebar bahwa mereka selalu mengajarkan Nabi dan Rasul yang pertama itu bukan Adam alaihissalam, tetapi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, penting sekali untuk disampaikan, penting sekali untuk viralkan bahwa Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang diajarkan oleh para kiai kita, oleh para ulama kita. Al-jawab, awwalul anbiya'i war rusuli Adam alaihissalam.
Nabi dan Rasul yang pertama adalah Adam alaihi salam. Qala ta'ala innallaha astafa Adam. Innallaha astafa Adam. Ya, innallaha astafa Adam wa Nuha dan seterusnya. Wa Nuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam sebagai nabi. Quran surat Ali Imran ayat 33. Al-hadis Adamu faman siwahu illa tahta liwa'i, hadisnya begitu ya, illa tahta liwa'i. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam yang maknanya Adam dan nabi-nabi yang lain di bawah benderaku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada ayat yang pertama kita baca, innallaha astafa Adam wa Nuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa. Istafa itu artinya memilih. Memilih Adam dan Nuh. Memilih Adam dan Nuh sebagai apa? Sebagaimana kita tahu bahwa di banyak sekali hadis Nuh alaihi salatu wassalam itu ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Oleh karena itu, pemilihan Allah terhadap Nuh di dalam ayat ini yang pasti yang dimaksud adalah sebagai nabi dan rasul. Ya, ini menunjukkan bahwa pemilihan Allah terhadap Adam, istifa'u Adam, ini juga dari jenis yang sama, ya, jenis pemilihan yang sama antara keduanya. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala memilih Nuh sebagai nabi dan rasul, berarti Allah juga memilih Adam sebagai nabi dan rasul karena keduanya disebutkan di dalam satu rangkaian ayat, di dalam satu siyak. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau mengatakan istifa'u Adam min jinsi istifa'u Adam min jinsi istifa'i Nuh. Pemilihan Adam itu sama jenis dengan pemilihan Nuh. Wa Nuhun ustufiya bin nubuwwati war risalah. Nuh itu dipilih dengan kenabian dan risalah, kerasulan. Wa kadzalika Adamu, begitu juga Nabi Adam, liwurudihi fi siyaqin wahidin, karena hal itu disebutkan di dalam satu rangkaian, di dalam satu siyak. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 29. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang Qabil dan Habil. Ini juga bisa dijadikan dalil bahwa bahwa Adam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Dan ceritakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, mengenai cerita tentang dua anak Adam dengan benar, bil haqqi. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima. Ketika itu keduanya berkorban. Keduanya berkorban, maka diterima dari salah satu keduanya dan tidak diterima dari yang lain. Yang tidak diterima adalah kurban Qabil, yang diterima adalah kurban Habil. Qala la aqtulannaka. Kemudian Qabil mengatakan kepada Habil, la aqtulannaka, aku sungguh akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah tiada menerima kurban kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam lanjutan ayat, la imbasatta
basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak. Jika engkau ingin membunuhku, kata Habil kepada Qabil, jika engkau ingin membunuhku, maka aku tidak akan membunuhmu. Inni akhafullah rabbal alamin, kata Habil, sesungguhnya aku betul-betul takut kepada Allah, pemilik alam semesta. Ya, dan seterusnya. Ya. Di dalam beberapa ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita mengenai syariat kurban. Ya, mengenai syariat kurban yang dilakukan oleh Qabil dan juga oleh Habil. Kurban yang dilakukan oleh Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kurban yang dilakukan oleh Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu syariat itu diberlakukan. Ya, syariat itu tidak diberlakukan. Manusia tidak hidup seperti binatang, dibiarkan tanpa aturan, tanpa agama, tanpa ada aturan-aturan hukum yang diberlakukan untuk mengatur kehidupan mereka. Jika pada waktu itu diberlakukan syariat, pembawa syariatnya siapa? Pembawa syariatnya tentu adalah Adam, yang beliau jelas adalah seorang nabi dan rasul, karena syariat itu tidak akan dibawa kecuali oleh seorang nabi dan seorang rasul. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Tidaklah seseorang itu dibunuh secara zalim. La tuqtalu nafsun zulman, tidaklah seseorang itu dibunuh secara zalim illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali anak Adam yang pertama melakukan pembunuhan, yaitu Qabil yang telah membunuh Habil, ini juga mendapatkan kiriman dosanya. Nah, jadi kita tahu bahwa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Tadi ada pertanyaan yang nanti kita jawab insyaallah. Jadi barang siapa yang melakukan, yang merintis, yang memulai pembunuhan pertama kali, barang siapa yang melakukan keburukan, barang siapa yang melakukan dosa, termasuk ini adalah apa? Dosa pembunuhan, maka dia mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan. Kemudian dia juga mendapatkan kiriman dosa dari orang-orang yang melakukan keburukan itu setelahnya. Karena dialah orang yang pertama kali merintis dosa itu. Jadi yang pertama kali melakukan pembunuhan di atas muka bumi ini adalah Qabil. Yang dibunuh adalah Habil. Maka dia mendapatkan dosa membunuh itu, dan dia juga mendapatkan kiriman dosa. Setiap orang yang melakukan pembunuhan secara zalim sepeninggal dia. Ya, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Ini juga dalil, ya, kata para ulama, dalilun, hadzal hadis dalil, ya, ala anna Adam nabiyyun wa rasul, li'annahu law lam yakun mursalan ila abnaihi lam yakunu mukallafin. Falam yakun yuktabu 'ala ibni Adam al-awwali dhanbun. Hadis ini adalah dalil bahwa Adam adalah seorang nabi dan seorang rasul.
Karena apabila dia bukan Rasul, bukan seorang utusan yang diutus kepada anak-anaknya pada waktu itu, maka mereka bukanlah orang-orang mukallaf. Ya, kalau Adam itu bukan nabi, bukan rasul yang diutus kepada anak-anaknya, yang membawa syariat yang Allah turunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada anak-anaknya, seandainya Adam tidaklah seperti itu, maka anak-anaknya tidaklah dikatakan sebagai orang-orang yang mukallaf, yang dibebani untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan dosa. Dan seandainya seandainya Adam itu bukan nabi, bukan rasul yang diutus kepada anak-anaknya, maka maka apa yang dilakukan oleh Qabil yang melakukan pembunuhan terhadap Habil ini tidak dicatat sebagai dosa. Nah, sebaliknya karena Adam adalah nabi, karena Adam adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat, membawa aturan-aturan hukum kepada anak-anaknya, maka Qabil yang melakukan pembunuhan itu dicatat apa yang dilakukan sebagai dosa. Kemudian di dalam Sahih Ibn Hibban, Abu Dzar bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu, ya Rasulullah," beliau mengatakan, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, man kana awwaluhum?" Siapakah nabi yang pertama? Qala Adamu. Rasulullah kemudian menjawab, Adam. Qultu ya Rasulullah. Kemudian Abu Dzar, sahabat Abu Dzar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, anabiyyun mursal?" Apakah Adam itu seorang nabi yang juga sekaligus rasul yang diutus kepada anak-anaknya? Qala na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Khalaqahullahu biyadihi, ay bi'inayatihi. Allah Ta'ala menciptakannya dengan perhatiannya, dengan inayahnya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Dan Allah menghembuskan ruh kepadanya. Ya, ruh yang mulia kepadanya. Wa kallamahu qibala, ay min ghairi wasitatil malaikati, tanpa perantaraan malaikat. Wa kallamahu qibala, dan Allah memperdengarkan kalamnya kepada Adam tanpa perantaraan para malaikat. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menceritakan tentang peristiwa besar yang terjadi pada hari kiamat, di mana manusia mendatangi Nabi Nuh, kemudian mereka mengatakan, "Anta awwalur rusuli ila ahlil ardi." Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan ini yang terkadang dijadikan pedoman oleh sebagian orang Wahabi untuk mengatakan Adam itu bukan nabi, Adam itu bukan rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika orang-orang matahari didekatkan kepada mereka pada hari kiamat, mereka kemudian minta syafaat. Ya, di antara sekian nabi yang didatangi oleh manusia pada saat itu adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di hadapan Nabi Nuh, mereka kemudian mengatakan apa? Anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Hadis ini seakan-akan menceritakan bahwa manusia pada saat hari kiamat mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, engkau wahai Nuh adalah Rasul yang pertama ke penduduk bumi. Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke para penduduk bumi. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah apa? Ay anta awwalu rasulin ursila ila qabaila muta'addidah. Ila qabaila muta'addidah. Liannahu man kana qablahu lam yakunu kadzalika. Dalla ala dzalika kalimatu ila ahlil ardi.
Yang dimaksud adalah engkau, wahai Nuh, adalah Rasul yang pertama kali diutus untuk atau kepada kabilah-kabilah yang bermacam-macam. Makanya disebutkan di dalam hadis tadi apa? Ila ahlil ardi, ke para penduduk bumi. Nah, para nabi sebelumnya yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Syith, Nabi Idris alaihi wassalam, ketiganya tidak diutus untuk kabilah yang bermacam-macam. Ketiganya hanya diutus untuk satu kabilah. Nabi Adam diutus untuk anak-anaknya. Nabi Syith juga diutus untuk kaumnya, untuk ke kabilah tertentu, ya. Kemudian Nabi Idris juga demikian. Nabi Nuh diutus untuk ahlil ardi, diutus untuk beberapa kabilah, diutus untuk lebih dari satu kabilah. Ya, atau menurut sebagian ulama yang dimaksud adalah engkau, wahai Nuh, adalah Rasul yang diutus untuk kaum yang kafir. Engkau adalah Rasul pertama yang diutus untuk kaum yang kafir. Karena sebagaimana kita tahu bahwa umat Nabi Adam semuanya Muslim. Semuanya adalah umat Islam. Umat Nabi Syith semuanya adalah beragama Islam. Ya, tidak ada satupun di antara mereka yang kafir. Umat Nabi Idris juga tidak ada satupun di antara umatnya yang kafir. Nah, Nabi Nuh ini adalah Rasul pertama yang diutus untuk kaum yang kafir. Nah, ini kemudian makanya disebutkan di dalam hadis yang menceritakan tentang manusia yang mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk meminta syafaat kepada beliau. Mereka mengatakan apa? Anta awwalur rusuli. Engkau adalah Rasul yang pertama. Ada kalanya maknanya adalah engkau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk beberapa kabilah yang bermacam-macam, atau engkau adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk kaum yang kafir. Nah, mengingkari kenabian Nabi Adam, ini di dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah, hukumnya adalah kafir. Adapun ijma ya, di antara yang menukil ijma bahwa orang yang mengingkari kenabian Adam hukumnya adalah kafir. Ini salah satunya adalah Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma', halaman 268 269. Ya, jadi nggak boleh kita mempercayai sebagian orang yang mengatakan bahwa Adam itu bukan nabi, bukan rasul. Ya, atau Adam itu hanya nabi tapi bukan rasul. Ini juga tidak benar. Ada sebagian orang Wahabi yang mengatakan Adam bukan nabi, bukan rasul. Ada sebagian orang Wahabi yang mengatakan Adam itu hanya nabi saja tetapi bukan rasul. Kemudian juga di beberapa kuis kalau kita saksikan di YouTube orang-orang Wahabi sambil bagi-bagi sembako, mereka mengatakan, ya, sambil bagi-bagi sembako, yang bisa menjawab akan diberikan hadiah. Di tempat-tempat terjadinya bencana, kita lihat di YouTube sambil memberikan bantuan, ya, versi mereka, ala mereka, mereka juga menyebarkan akidah sesat mereka. Pertanyaan pertama, kata mereka, di manakah Allah? Kalau ada sebagian orang di tempat itu yang menjawab, di langit atau di atas arasy, maka akan diberikan hadiah. Pertanyaan kedua, siapakah Nabi dan Rasul yang pertama? Kalau jawabannya adalah Nabi Nuh, maka akan diberikan hadiah. Nah, ini tidak boleh kita ikuti, ya, karena ijma telah terjadi. Kesepakatan para ulama telah menyatakan bahwa Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan akidah inilah yang diajarkan oleh para yai kita di Nusantara, oleh para ulama kita di Indonesia. Dari dulu sampai sekarang, para ulama, para kiai di berbagai pesantren di Indonesia, di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, mereka semuanya mengajarkan dari masa ke masa bahwa Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang kita baca tadi di kitab kecil ini,
Ini lengkapnya adalah seperti ini redaksinya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku mengatakan itu bukan karena sombong. Karena apa? Tahaddusan bi ni'matillah. Karena ingin menceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku. Maka aku ceritakan itu, aku sampaikan itu kepada kalian semua. Wala fakhr, bukan karena takabburan, bukan karena rasa sombong yang ada di hatiku. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, dan di tangankulah bendera pujian. Wala fakhr, ya, aku mengatakan itu bukan karena sombong. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Dan tidak ada nabi pada hari itu, dan tiada nabi pada hari itu, Adam maupun yang lain, kecuali di bawah benderaku. Nah, Rasulullah sendiri di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini menyatakan bahwa Adam adalah seorang nabi. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu, dan aku adalah orang yang pertama kali terbelah kuburannya. Wala fakhr, dan aku mengatakan itu bukan karena sombong. Di antara yang mengutip ijma' para ulama, ya, tidak hanya ijma' para ulama, ijma' umat Islam. Di antara yang mengutip, menukil ijma' umat Islam bahwa Adam adalah seorang nabi, ya, di antaranya adalah Abu Mansur, Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 429 Hijriah. Salah seorang ulama abad ke-5 Hijriah. Di dalam kitab beliau Usuluddin, halaman 159. Beliau mengatakan, ajma'al muslimuna wa ahlul kitabi ala anna awwala man ursila minan nasi Adamu alaihi salam. Umat Islam dan ahli kitab, ya, bukan hanya umat Islam dan ahli kitab. Artinya umat Islam dan umat Yahudi serta umat Nasrani semuanya sepakat menyatakan bahwa Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah adalah Adam alaihi salatu wassalam. Ya, kalau Adam ini bukan nabi, bukan rasul, berarti anak Adam, anak keturunan Adam ketika itu berarti kan hidup tanpa syariat, tanpa aturan, tanpa hukum. Ya, seperti binatang dong. Nah, ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, karena pada waktu itu berdasarkan beberapa ayat dan hadis yang kita baca tadi, karena pada waktu itu sudah ada aturan-aturan hukum, ada syariat kurban, ya, ada syariat nikah ketika itu. Tetapi seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan saudara perempuan yang menjadi kembarannya. Boleh menikah dengan saudara perempuannya yang lain yang bukan kembarannya. Karena pada waktu itu memang tidak ada orang lain, semuanya adalah saudara, semuanya adalah anak-anak Nabiullahi Adam alaihi salatu wassalam. Pada saat itu juga ketika seseorang melakukan pembunuhan, Qabil melakukan pembunuhan terhadap Habil, hal itu dicatat sebagai dosa. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang mukallaf. Ya, orang-orang mukallaf. Mereka adalah orang-orang yang dibebani untuk menjalankan syariat, dibebani untuk melakukan kewajiban, dibebani untuk menjauhkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Artinya ada syariat. Nah, syariat ini siapa yang membawanya? Tentu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dari sekian banyak dalil yang sudah kita sampaikan, ini semuanya menjadi jelas bagi kita, ya, bahwa Adam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, semakin menambah kekokohan akidah dan iman kita, semakin menjadikan kita senantiasa berpegang teguh dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, ajaran ahli sunnati wal jamaah, akidah dan ajaran yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa,
dan juga diajarkan oleh para nabi, termasuk nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.